Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam ini kita lanjutkan bahasan kita asbabun nuzul tematik tentang masjid, yaitu tentang orang kafir tidak boleh masuk masjid. Orang-orang musyrik diakui oleh kaum muslimin memiliki jasa yang besar dalam kaitan dengan masjid, yakni Masjidil Haram. Namun mereka sebenarnya tidak boleh memasuki masjid. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas bahwa orang-orang musyrik bila datang ke Ka'bah biasanya membawa makanan untuk dijual. Selain berdagang tidak boleh dilakukan di masjid, jadi di masjid itu tidak boleh jual beli, tidak boleh dagang. Maksudnya di dalam masjid seperti ini. Ya kalau di halaman sih lain soal, itu sudah di luar masjid namanya. Tapi di dalam masjid ini tidak boleh orang jual beli. Tidak boleh juga mencari barang yang hilang. Maksudnya mencari barang yang hilang, misalnya sampai nanya-nanya, "Pak, tadi handphone saya ketinggalan, Bapak lihat nggak?" Nanya lagi. Nah, itu yang dimaksud nyari barang yang hilang. Kalau kita mencari sendiri tanpa bilang-bilang, ngomong-ngomong, ya nggak apa-apa. Apalagi pakai mic. Bapak-bapak, ibu-ibu, perlu saya sampaikan bahwa tadi handphone saya hilang. Apabila ada yang menemukan, tolong kembalikan kepada saya. Nah, itu nggak begitu. Maka kalau orang kehilangan barang, ketinggalan barang, lapor kepada pengurus. Kalau kita menemukan barang, serahkan kepada pengurus. Makanya pengurus masjid harus ada sekretariatnya, ada kantornya. Nah, selain berdagang tidak boleh dilakukan di masjid, orang-orang kafir juga tidak boleh memasuki masjid karena mereka najis, kotor. Apanya? Jiwanya yang kotor. Larangan ini menimbulkan keberatan di kalangan kaum muslimin karena bisa berdampak negatif dari sisi ekonomi. Karena mereka jual barang di masjid itu, nanti ada dampak ekonominya. Lah kalau saya perlu barang, belinya sama siapa? Di mana? Nah, sehingga ada sahabat yang mempertanyakan, kalau begitu dari mana kita mendapatkan makanan?
Kalau mereka nggak boleh jualan di masjid, kita dapat makanannya dari mana? Mendengar kekhawatiran kaum muslimin seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, surat At-Taubah ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadlih insya'a innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini, dari turunnya ayat ini, yang pertama, masjid memiliki nilai kemuliaan yang harus dijunjung tinggi. Saya pernah menyatakan kalau soal bangunan, bahan bangunannya sama dengan bangunan-bangunan lain. Ada pasir, ada semen, ada batu, ada besi. Bahan-bahan bangunan sama. Tapi ketika dia sudah menjadi bangunan yang disebut masjid, maka ada nilai kemuliaan tersendiri, sehingga kita harus memuliakannya sebagai sebuah masjid. Karenanya siapa saja yang tidak membawa kemuliaan tidak dibenarkan untuk mendatangi masjid, apalagi orang-orang kafir dan musyrik. Nah, begitu. Jadi yang datang ke masjid itu orang-orang yang membawa kemuliaan, orang-orang yang ingin meraih kemuliaan, orang-orang yang mau menghormati bangunan masjid. Makanya kalau kita masuk ke masjid, kita harus melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid. Lah kalau orang musyrik bagaimana sholat? Orang kafir bagaimana sholat? Pengurus dan jamaah masjid memiliki tanggung jawab untuk menjaga adab-adab terhadap masjid, sehingga kesucian masjid tetap terpelihara. Yang dimaksud kesucian bukan sekedar suci secara fisik, tapi kehormatan masjid itu dijaga. Karena masjid itu bukan pasar. Masjid bukan pasar. Masjid bukan bioskop dan seterusnya. Jadi pengurus masjid harus menjaga kemuliaan masjid. Maka kalau ada kaum muslimin masuk ke masjid, itu dipandu, dibimbing. Apalagi anak-anak, jangan diusir tapi dibimbing, dipandu.
Dulu Rasulullah sedang berkhutbah, khutbah Jumat, lagi berkhutbah. Lalu ada sahabat terlambat, jarang-jarang orang terlambat itu jarang-jarang. Kalau kita tiap Jumat terlambat. Nah, tiap Jumat ada orang terlambat. Kalau dulu jarang-jarang orang terlambat itu. Ini sahabat masuk, duduk dia langsung. Lalu Nabi nanya, kamu udah sholat apa belum? Belum, sholatlah 2 rakaat. Nabi lagi khutbah tuh, dipotong itu khutbah, nanya, kamu udah sholat? Lama, belum. Sholatlah 2 rakaat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Itu namanya Rasulullah memandu, membimbing. Jangan sampai orang masuk ke masjid langsung duduk. Nah, tidak sholat sunat tahiyatul masjid, kecuali udah nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan tuh gimana? Ini ada timer, 1 menit lagi iqomat, bahkan masih 50 detik. 50 detik lagi iqomat. Ini orang masuk kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah misalnya sholat tahiyatul masjid itu berapa menit? Ya secepatnya misalnya 2 menit, secepatnya misalnya 1,5 menit. Ya tinggal aja kalau begitu, komat aja. Jadi pengurus masjid harus menjaga adab-adab terhadap masjid. Maka kalau ada orang masuk ke masjid enggak sesuai dengan adab-adab, pengurus masjid boleh menegurnya secara baik. Misalnya apa? Ada orang datang ke masjid pakai celana robek dengkulnya. Ada nggak Pak? Saya tuh suka menemukan itu, sering menemukan masuk ke masjid mau sholat tapi robek celana di bagian paha, di bagian dengkul. Pak, ini nggak boleh Pak, sholat begini Pak, pakai celana begini ini nggak boleh. Bukan blue jeans-nya yang tidak boleh, robeknya yang tidak boleh. Karena ini dengkul, ini aurat yang harus ditutup. Bahkan saya pernah lagi khutbah Jumat nih, lagi khutbah Jumat, terus ada orang masuk. Saya lihat dia pakai celana robek. Saya sampai agak terganggu konsentrasi. Masa sih ada orang robek begini pakai celana mau sholat Jumat? Saya sih masih husnuzon, siapa tahu dia pakai daleman, dalemannya warnanya warna kulit gitu. Selesai saya khutbah, terus iqomat, ini saya tegur apa enggak nih orang? Kalau saya tegur nanti dianggap menjatuhkan orang di depan orang banyak. Kalau saya enggak tegur, ini tanggung jawab saya sebagai imam. Mic buat imam ini sudah ada di sini, udah dijepit sini. Sudahlah, saya temui orang itu. Permisi Pak, saya tunda dulu sholatnya itu. Permisi Pak, saya lihat dia di saf yang kelima. Permisi. Untuk memastikan, saya sentuh dengkulnya itu. Ternyata memang kulit yang saya sentuh, bukan daleman gitu. Mas,
ini tidak boleh sholat begini karena ini aurat yang harus ditutup. Ada yang bilang apa? Pakai sarung, ada tuh sarung kayak gitu. Maka dia mundur, mungkin ambil sarung. Saya kembali ke tempat imam. Bapak-bapak, saudara sekalian, perlu saya ingatkan, kita ini harus punya rasa malu. Kalau kita malu, maka celana robek nggak kita pakai. Ya, saya tidak peduli. Yang penting saya sudah sampaikan untuk mengingatkan agar orang punya rasa malu. Sekarang kan banyak orang nggak ada rasa malunya. Celana robek di dengkul, di paha, itu dipakai. Kalau dulu yang pakai pakaian kayak begitu siapa itu? Orang gila. Orang gila pakaiannya compang-camping. Sekarang jadi model. Baik. Yang ketiga, segala sesuatu ada dampaknya. Termasuk dari sisi ekonomi. Karenanya umat Islam tidak boleh khawatir untuk mentaati ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia yang maha kaya. Jangan khawatir dengan persoalan ekonomi, karena yang kaya itu Allah. Allah bisa saja memberikan kekayaan kepada seseorang. Yang penting kita yakin kepada Allah. Sehingga kehormatan masjid ini harus dijaga meskipun ada dampak negatifnya secara duniawi. Jangan sampai masjid tercoreng kemuliaannya. Nah, meskipun begitu, kalau lewat saja, masuk tanpa duduk, masuk ke masjid tapi tidak duduk, itu bisa dikiaskan kepada wanita yang haid. Wanita haid. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Aisyah untuk mengambil tikar di masjid. Tolong ambilkan tikar di masjid. Ya Rasul, saya kan sedang haid. Lalu kata Nabi, tanganmu kan tidak haid. Haid itu bukan di tanganmu. Jadi orang yang haid boleh masuk ke masjid, ambil tikar atau ambil sesuatu tanpa duduk. Karena kalau duduk itu harus sholat tahiyatul masjid dulu mestinya. Kalau orang haid kan nggak sholat, jadi dia nggak bisa sholat tahiyatul masjid. Sehingga kalau masuk saja lihat-lihat itu masih bisa ditolerir. Kalau dulu orang-orang musyrik awalnya memang beribadah di Masjidil Haram, beribadah, mereka tawaf. Cuma karena mereka musyrik, mereka nggak tahu aturan. Itu tawaf dalam keadaan telanjang, nggak memakai pakaian, telanjang, laki perempuan telanjang. Ya tentu berdampak negatif. Laki perempuan telanjang, karena laki-laki punya hasrat kepada perempuan. Akhirnya mereka yang mengubah sendiri aturannya. Kalau begitu laki-laki tawafnya siang, perempuan tawafnya malam. Kalau malam kan gelap, belum ada listrik. Mereka yang mengubahnya.
sampai kemudian Allah tidak membolehkan. Makana lil musyrikina ayyamuru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu kafir. Jadi kan dulu orang-orang musyrik itu ketika diajak beriman mereka nggak mau. Buat apa lagi beriman? Kami kan sudah memakmurkan masjid. Mereka memakmurkan masjid dengan cara tawaf. Terus mereka juga suka melayani tamu-tamu dari berbagai negara di lingkungannya untuk beribadah di Masjidil Haram itu. Bagaimana mereka melayani tamu-tamu itu? Mereka menyiapkan air minum. Meskipun mereka berdalih sudah memakmurkan masjid seperti itu, Allah bilang tidak pantas orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah sementara mereka sendiri mengakui bahwa mereka itu kafir. Terhapus amal-amal mereka. Ulaika habitat a'maluhum. Nggak ada nilainya di hadapan Allah. Nah begitu. Oleh karenanya yang harus memakmurkan masjid Allah itu adalah kita-kita ini, orang yang beriman, dan kita harus menunjukkan adab-adab terhadap masjid sebagaimana mestinya. Baik, saya sisakan waktu. Mungkin ada yang mau menanggapi, mau bertanya, saya persilahkan. Ya, 1, 2 di belakang, silakan. Ya. Ya. Salat qobliyah atau tahiyatul masjid. Ya, sebenarnya dua-dua sholat ini sangat ditekankan untuk dilakukan. Sunnahnya sunnah muakkad. Maka kalau kita nggak punya waktu lagi, waktunya sangat sedikit, cuma 2 menit, 2,5 menit, maka sholatnya tahiyatul masjid sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Yang bagus datangnya lebih awal sehingga ada apresiasi untuk yang datang lebih awal, menunggu sholat, dihitung sholat, menunggu sholat, dihitung sholat. Jadi kalau kita, yang dimaksud menunggu sholat, udah duduk di tempat sholat, udah urusannya sholat, bukan duduk-duduk di luar ngobrol-ngobrol katanya nunggu maghrib. Nah, kalau itu bukan nunggu maghrib, itu mah nunggu bedug. Jadi sholat tahiyatul masjid diutamakan, meskipun boleh pilih juga. Nah, maka kalau qobliyahnya tidak muakkad, apalagi, ya sudah pilih yang muakkad. Qobliyah tidak muakkad itu misalnya qobliyah maghrib.
qobliyah asar. Nah, begitu ya. Nah, kalau orang pakai celana robek tapi ada dalemannya ditutup, atau ada juga ditambel, ya yang penting nggak terbuka auratnya. Mau ditambel, mau itu terserah. Nah, cuma kenapa sih orang modelnya begini? Celana udah bener-bener dirobek, terus ditambel. Kalau dulu kan karena miskin, karena susah, celana udah robek itu ditambel, nggak bisa beli baru soalnya. Nah sekarang kenapa jadi model? Ini penyakit mental di dalam masyarakat kita. Baik, silakan Pak. Ya sebenarnya beda, cuma kan orang kadang-kadang satu kerjaan dua niat. Satu kerjaan dua niat. Puasa bayar utang, puasa qadha di hari Senin, sekalian puasa hari Senin. Ya beda. Jadi memang ada yang namanya juga pendapat kan, pendapat. Jadi yang penting sholat apa kek? Kalau kita qobliyah zuhur, ya berarti itu udah tahiyatul masjid sekalian. Ya sebenarnya datangnya lebih awal biar bisa dua-duanya. Toh ada jeda waktu yang cukup. Timer kita itu cukup untuk 2 kali sholat, bahkan 3 kali sholat. Begitu Pak. Ya silakan. Ya, ya. Kerja di mana? Kerja di masjid. Ah. Ya. Baik. Ya memang kita di akhir majelis itu ada doa kafaratul majelis. Sehingga mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita di dalam majelis itu diampuni oleh Allah. Apa itu kesalahan di dalam majelis? Ya misalnya lagi mendengarkan ceramah ngantuk, tiba-tiba ngantuk, pules. Nah, saya bercandain juga itu orang. Padahal enakan tidur di rumah daripada sambil duduk di masjid. Ya begitulah Pak Ustadz. Mata kalau sudah datangnya ngantuk udah nggak bisa dilawan. Perasaan tiap kali pengajian begitu ente modelnya. Tiap kali pengajian. Ya kalau ngantuk sekali-sekali ya. Tapi ini tiap kali pengajian tidur. Nah jadi sekali lagi kalau kita menghormati majelis, datangnya lebih awal biar semuanya bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita laksanakan tahiyatul masjid meskipun ceramah sedang berlangsung, nggak apa-apa. Nabi aja nyuruh lagi khutbah padahal. Lagi khutbah Nabi negur orang, nanya udah sholat belum? Belum, ya sholat dulu kamu.
Apalagi lagi ceramah seperti ini yang status hukumnya enggak wajib kayak sholat Jumat gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau Bapak datang terlambat, misalnya tadi udah sholat, misalnya tadi di musola, sholat maghrib di musola, karena di sini ada pengajian, itu dari musola datang kemari. Pas datang pengajian udah dimulai. Kalau Bapak mau sholat tahiyatul masjid dulu nggak apa-apa. Begitu. Kalau orang kerja apalagi di masjid, ya mestinya dari awal sudah ada aturan yang dijelaskan. Mas, ini kan kerja di masjid. Maka kalau kerja di masjid, waktunya orang sholat, kerjanya di stop dulu, berhenti dulu. Kan si emas ini juga harus sholat. Nah, kadang-kadang orang kerja nggak sholat juga dia, padahal dia muslim, nggak sholat, kerja di masjid tapi nggak sholat, kerja bangunan misalnya dan sebagainya, kerja ngecat, dia nggak sholat. Orang sholat dia tidur. Jadi harus ada komitmen, ketentuan yang disepakati bahwa kalau sholat sedang berlangsung, pekerjaan di stop, istirahat. Nah, kalau nanti ternyata dia terus saja, ya diingatkan. Karena pengurus itu harus menegakkan aturan di masjid, menegakkan adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Begitu. Ya, silakan Pak. Ya, kalau di masa Nabi tidak ada sholat qobliyah. Qobliyah Jumat itu tidak ada. Jadi ya kalau qobliyah ya semuanya dong ngerjain. Nah, masa dia doang yang ditegur suruh qobliyah, padahal yang lain-lain tadi enggak. Jadi ketika ada azan 2 kali pada masa Utsman bin Affan, itu kan sahabat Utsman bin Affan jadi khalifah. Dia datang ke masjid, biasanya masjid udah penuh, kok ini masih pada kosong, pada kemana nih orang? Setelah dicek ternyata masih di pasar. Panggil dengan azan, sehingga mulailah di situ ada azan pertama. Sesudah ada azan, orang baru nyadar, iya ini hari Jumat, kira-kira begitu kalau bahasa kita ya. Ini hari Jumat. Akhirnya pada ke masjid. Ketika datang ke masjid, sholat apa? Tahiyatul masjid. Begitu. Tapi perbedaan pendapat kita hormati, dalam arti ada azan 2 kali. Azan pertama, sesudah itu sholat qobliyah. Habis itu baru khotib naik mimbar, dan seterusnya. Jadi itu dipahami ada sholat qobliyah. Tapi dalam konteks Nabi menegur sahabat ini tadi, itu tahiyatul masjid. Begitu Pak. Sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu sebelum duduk. Kalau ini kan kasuistik namanya. Kasuistik. Seandainya orang belum sholat tahiyatul masjid, maka belum itu misalnya karena lupa, karena
kondisinya tidak memungkinkan, maka dia dibolehkan sesudah duduk. Tetapi kalau sudah waktunya berlalu, ya sudah. Karena misalnya begini, datang ke masjid udah iqomat, wah nggak sempet tahiyatul masjid. Habis sholat zuhur, sholat ba'diyah, sholat lagi. Sholat apa loh? Tahiyatul masjid tadi belum. Udah lewat tuh mah. Jadi tahiyatul masjid mah sudah lewat. Nah ini kasuistik tadi Rasul itu. Jadi sebagusnya seharusnya tahiyatul masjid kita lakukan sebelum duduk. Jadi yang pertama kita lakukan masuk ke masjid itu tahiyatul masjid. Nah begitu. Itu artinya orang kalau masuk ke masjid mestinya sudah berwudu. Kan banyak orang masuk ke masjid kalau urusannya bukan mau sholat itu tidak berwudu. Misalnya apa? Mau menghadiri akad nikah. Akad nikah itu pada sholat tahiyatul masjid enggak? Kalau ada akad nikah di masjid, orang masuk ke masjid pada sholat tahiyatul masjid apa enggak? Umumnya enggak. Yang diundang enggak tahiyatul masjid, keluarganya enggak tahiyatul masjid, penganten apalagi, penghulu aja enggak. Penghulunya aja enggak tahiyatul masjid. Nah itu begitu. Jadi ini harus terus disosialisasi, terus diingatkan agar orang melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Datang ke masjid memakai pakaian yang menutup aurat. Nah ini terutama perempuan. Mukena bukannya dipakai, tapi dilipat, masukin ke dalam tas. Udah nyampe di masjid, baru dia keluarin. Jadi dari rumah dia tidak menutup aurat. Bahkan masih di masjid dia udah buka itu, mukenanya udah dibuka. Misalnya wanita ikut taraweh, udah selesai sholat taraweh, sebelum witir ada ceramah dulu. Ketika mau ada ceramah, buka dia mukenanya, nggak pakai kerudung, terlihat sudah auratnya. Itu masih di masjid. Itu namanya tidak memenuhi adab terhadap masjid, karena di masjid mestinya orang menutup aurat. Satu dua kasus kadang-kadang ada juga orang datang ke masjid, laki-laki sarung bukannya dipakai, taruh di pundak. Sarungnya di pundak. Datang ke masjid pakai celana kolor, celana pendek. Udah masuk ke masjid, udah waktu azan, pakai celana pendek. Azan dia. Habis azan baru dia keluar lagi wudu. Bagaimana ini orang? Habis azan baru wudu. Itu namanya tidak memenuhi adab dalam kaitan dengan masjid. Ya, apa lagi? Silakan. Ada lagi? Ya. Di saat sholat Jumat, saat khotib sudah naik mimbar, saya sudah perhatikan orang masih banyak yang buka-buka HP. Bagaimana hukumnya? Satu, maaf ya lupa dari konteks. Terus yang kedua, seringkali di saat sholat Jumat itu banyak orang-orang itu yang ngobrol. Padahal maksudnya saat khotib sudah naik mimbar ya.
Ya. Nah, kita sebagai bagian dari jamaah itu cukup diam atau bagaimana? Ya. Ketika khotib sudah naik mimbar, jamaah itu kewajibannya adalah diam dan mendengar khutbah. Dengerin khutbah, karena khutbah itu sangat penting. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-shalah mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Hai orang beriman, apabila kamu diseru untuk sholat pada hari Jumat, bersegeralah kepada mengingat Allah. Bersegera kepada mengingat Allah dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili itu adalah bersegera mendengarkan khutbah. Jangan sampai ketinggalan mendengarkan khutbah. Sehingga saya membahasakannya, orang harus berada di masjid pada hari Jumat setelat-telatnya 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Lah kalau sudah naik mimbar itu khutbah dimulai, ya sudah, nggak boleh ada aktivitas lain kecuali mendengarkan khutbah. Termasuk mengedarkan kotak. Ini kadang-kadang khutbah mulai, kotak mulai juga. Kotak itu sudah selesai sebelum khotib naik mimbar. Bagaimana ngedarinnya Pak Ustadz? Orangnya belum pada datang. Lah itu namanya efek domino. Jadi jangan sampai orang begitu. Lah kalau lagi khutbah ada yang ngobrol, kita mengetahui itu diam aja. Iza qulta li sahibika ansit wal imamu yaktubu faqad laghauta. Apabila kamu berkata kepada kawanmu, diam, padahal imam sedang berkhutbah, sia-sia ibadah Jumatmu itu. Negur juga nggak boleh. Yang boleh negur itu khotib. Khotib boleh negur. Mas, yang pakai baju batik, diam. Kalau khutbah lagi berlangsung, diam. Boleh khotib ngomong begitu, galakan dikit. Saya pernah negur orang itu lagi khutbah tuh di sebuah bank BUMN. Saya khutbah, ini bos datangnya terlambat, dikasih tempat paling depan, datangnya terlambat. Saya mulai khutbah, dia baru masuk sholat sunat gitu kan. Habis sholat sunat salaman sama yang di sebelahnya, temennya juga. Ternyata bukan cuma salaman, ngomong kirain cuma tegur sapa. Ternyata diterusin ngomongnya. Saya hentikan ini khutbah. Baru diam dia. Ketika khutbah saya hentikan, baru diam. Pak, mohon maaf. Kalau khutbah sedang berlangsung, siapapun tidak boleh bicara. Ini direktur nih. Masa bodoh amat. Selesai sholat Jumat, masuk ke sekretariat, makan, disediakan makan. Itu kan pengurus-pengurus tuh yang di sekretariat. Emang harus digituin Pak Ustadz, direktur tuh Pak Ustadz. Itu begitu. Nah, khotib boleh negur.
di satu kantor, saya sedang berkhutbah, itu panitianya masih ngatur-ngatur orang. Karena orangnya banyak, tempatnya terbatas. Ketika orang masuk, sana Pak, masuk lagi, sana Pak, masuk lagi, sana. Mas, yang pakai baju batik, yang berdiri, duduk. Udah nggak usah diatur. Anda juga kan harus mendengarkan khutbah. Saya bilang aja begitu. Itu. Cuma kalau tiap Jumat negur begitu terus kan repot tuh. Masa tiap Jumat harus menegur terus? Maka ini sosialisasi. Sosialisasi. Macam-macam cara harus dilakukan. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.